Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi live sudah live. wabarakatuh. Wah, oke. Tak baleni meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Bisa Bagus Bincang Santai bareng Gus. Hari ini kita bertemu dengan Gus Ahmad Hadi. Ini beliau kepala seksi Bimas Islam yang juga menjadi ketua lembaga Falakiyah PJNU Kota Malang. Hari ini mengawali Ramadan. Untuk yang mulai puasa hari ini kita isi dengan mencari ilmu pengetahuan, tambah-tambah ilmu saja. Kita tidak sedang mengajak ribut, tetapi mencari tambah-tambah pengetahuan karena ada sebuah hadis yang menyebutkan al-jannatu yashtaqu li arba'ati anfar. Surga itu merindukan 4 orang. Talil Quran, orang yang membaca Quran, kemudian hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya, menghindari rasan-rasan, obrolan-obrolan, perdebatan-perdebatan tidak perlu. Kemudian mut'imut ta'am, pemberi makan. Ya, makanya kita banyak melihat orang-orang yang berbagi takjil kalau bulan Ramadan. Sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja, karena kalimatnya mut'imut ta'am itu lintas waktu. Dan yang terakhir adalah shaimur Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ngobrol-ngobrol ini di Ramadan kita ada bagi-bagi takjil? Insya Allah Ada ya? Jadi ya bukan bagi-bagi. Kita di Kementerian Agama Kota Malang, khususnya di Masjid Al-Muttaqin, setiap hari akan menyediakan takjil gratis bagi siapapun yang datang untuk melaksanakan sholat maghrib atau buka bersama. Ya tentunya tidak seperti di restoran-restoran atau di warung-warung, tapi yang namanya takjil itu ya sekedarnya. Insya Allah ada ya, setiap hari kami menyiapkan. Jadi monggo saudara-saudaraku, barangkali ada yang musafir yang kebetulan lewat di wilayah Kementerian Agama Kota Malang, bisa mampir di Masjid Al-Muttaqin Kementerian Agama Kota Malang. Oke. Mulai nanti sore kah atau mulai besok? Alhamdulillah, karena seperti kita ketahui di sini Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan kita harus sami'na wa ta'na dengan pemerintah kita, karena pemerintah sudah mengumumkan hasil sidang isbatnya kemarin bahwa tanggal 1 Ramadan atau kita memulai puasa pada tanggal 19 atau hari Kamis. Tentunya saya undur juga takjilnya menjadi besok. Begitu kira-kira. Ini ngobrol-ngobrol, kita tidak sekedar mengunjungi yang mengawali puasa hari ini. Bagi-bagi pengetahuan saja, mungkin jadi penguatan-penguatan bagi mereka yang mengikuti awal Ramadan itu, mengikuti pemerintah. Kenapa sih pemerintah kok gak bareng-bareng sekalian dengan kawan-kawan Muhammadiyah begitu? Sebenarnya pengetahuan yang paling sederhana itu seperti apa, Pak Hadiri ya, yang bisa dimudahkan, karena kalau kadang-kadang kalau melihat kemarin kan setiap kali sidang isbat ada seminarnya, tapi bahasanya kan bahasa-bahasa yang khusus bisa dipahami orang-orang yang hanya belajar falak atau belajar astronomi saja. Yang rasionalisasi yang paling sederhana untuk masyarakat itu sebenarnya seperti apa? Kenapa kok selama ini kita selalu beda dalam penentuan awal bulan? Gitu, nggih matur suwun sangat. Ini sebenarnya kita mulai dari
apa yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, kita jangan sering mempertanyakan dan memperdebatkan kenapa kita sering beda. Tapi kita sudah mulai mensyukuri saking seringnya kita beda, ternyata alhamdulillah kita sudah saling memaklumi satu sama lain. Silakan Anda mau memulai hari ini, ada yang memulai besok. Yang terpenting jangan memulai minggu depan begitu. Sebenarnya begitu. Oke, kawan-kawan semua, pemirsa semua, bahwa secara sederhana memang bisa dimungkinkan perbedaan-perbedaan awal bulan itu selalu terjadi karena sistem atau metode yang dipakai memang berbeda. Yang pertama ada namanya hisab ru'yah. Yang kedua ada ru'yatul hilal. Hisab ru'yah itu juga ada yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Terus juga ada ru'yatul hilal yang menggunakan kriteria imkanur ru'yah. Artinya yang sederhana begini, hisab itu menghitung. Semua ahli falak seperti dari Muhammadiyah yang memang menggunakan hitungan, NU pun menggunakan hitungan itu. Tapi apakah hasil hitungan itu yang digunakan? Ini yang menjadi kemudian awal perbedaan. Di teman-teman Muhammadiyah, hasil hitungan, hasil hisab itu dulunya apabila sudah hasilnya wujud walaupun 0 derajat, maka sudah langsung ditetapkan besoknya adalah tanggal 1. Di NU berbeda. Jadi di NU masih menggunakan bahasa imkanur ru'yah, kemungkinan untuk dilihat, karena hasil hitungan, hasil hisab di Nahdlatul Ulama itu masih dijadikan sebagai alat untuk memastikan posisi, sehingga para jamaah atau ahli ru'yah yang datang ke tempat-tempat yang ditentukan sebagai tempat ru'yah itu menggunakan hasil hitungan ini untuk menentukan posisinya, sehingga tidak ngawur, tidak sembarangan. Ketika melihat ke sana ternyata menyatakan di sana ada bulan, itu kalau tidak punya hitungannya kan repot. Kalau ada maka bisa ditentukan seperti itu. Terus yang kedua perbedaannya itu karena ada kriteria dari Nahdlatul Ulama, atau dulu mungkin kita kenal kalau pemerintah itu Mabims ya. Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura. Itu sudah bersepakat. Sebelumnya dulu seingat saya masih 2 derajat. Sekarang yang naik menjadi 3 derajat. Dengan elongasi juga sekitar 8 derajat. Dulu NU menentukan 6,4 derajat. Pak Ustadz. Elongasi ku apa itu? Jarak. Jarak antara bulan dan mataharinya. Karena kalau terlalu dekat sinar itu akan ditutupi oleh sinar matahari dan nggak akan kelihatan gitu. Maksudnya begitu. Para pemirsa sekalian, jadi sebenarnya ada hadis sumu li ru'yati, jadi berpuasa karena melihat bulan. Maka kemudian wa'aftiru li ru'yati, dan kamu boleh berbuka berhari raya dengan sebab melihat bulan. Jadi melihat bulan itu caranya begini, karena saya kemarin lihat Ustaz, mengkritik NU begini, NU kok tidak mau hisab gitu. Padahal di tanggalannya kalender yang jualan-jualan para santri-santri itu ada hari rayanya. Itu menentukan hari rayanya dari mana itu, ru'yahnya kapan. Nah ini yang mungkin bisa disederhana. Jadi ini katakanlah garis ufuk. Garis ufuk itu garis horizontal yang ada di antara, memisah antara langit dan bumi kalau kita sedang di pinggir laut. Itu kalau mataharinya tenggelam seperti ini umpamanya matahari ini tenggelam, bulan itu kelihatan sedikit aja, itu 0, maka kalau bulannya masih agak tinggi itu yang kemudian ditentukan 3 derajat. Mungkin itu sebagai gambaran biar paham nih
yang dijelaskan oleh Ustadz Hadiri. Kemudian, nah itu mungkin yang butuh dijelaskan. NU itu tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Ustadz Hadiri berkaitan dengan kenapa NU kok pakai tetap ru'yah itu. Sementara menentukan kalendernya sudah ada tanggalan hijriahnya, ada tanggalan kapan hajinya. Kok kapan haji, kapan awal bulan, dan haji juga ditentukan itu. Itu gambarannya seperti apa Ustaz? Jadi kok bisa NU itu ru'yah gitu. Padahal apakah ru'yah itu otomatis menolak hisab seperti itu? Oke, terima kasih. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan di awal bahwa tidak ada kata bahwa kalau NU itu menggunakan ru'yatul hilal kemudian menolak hisab, bukan begitu. Tapi hisab itu sebagai ilmu untuk menentukan, sehingga Nahdlatul Ulama melalui PBNU itu memberikan semacam surat edaran wajib kepada seluruh lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini setiap bulan melakukan ru'yah. Setiap bulan melakukan ru'yah karena memang pergeseran waktu, perjalanan matahari dan bulan ini selalu mengalami perubahan. Walaupun tidak signifikan tapi yang jelas akan mengalami perubahan. Jadi di seluruh Indonesia itu tiap bulan melakukan ru'yatul hilal. Bukan hanya karena mau menentukan puasa, terus lebaran dan lebaran haji atau hari raya Idul Adha, bukan, tapi memang setiap bulan. Semua memang teman-teman di Nahdlatul Ulama pasti bisa menghitungnya yang di lembaga falakiyah, sehingga juga bisa nanti menentukannya. Hari ini kalau kita lihat kalender, di kantor ini mungkin banyak kalender, pasti akan ditemukan perbedaan tanggal satunya di kalender itu. Tanggal 1 Hijriahnya ada yang hari ini dan ada yang masih besok. Kita coba, mungkin yang punya kalender teman-teman semua bisa lihat di berbagai kalender. Saya sudah ngecek di 4 kalender ada satu yang hari ini dan ada 3 yang besok. Kalender yang diterbitkan UIN itu masih besok. Kalender yang diterbitkan MTS 1 itu hari ini gitu, memang ada seperti itu. Tapi itu kan untuk kalender tidak harus menunggu hari ini baru mau dicetak. Ya nggak laku, nanti semua orang sudah pada jualan kalender, kasihan para pedagang kalender. Akan tetapi sebenarnya begini, penentuan awal bulan yang kita ketahui ini saat ini seperti hadis yang disampaikan tadi oleh Gus, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fakdurulah. Kalau nah, yang menjadi persoalan ini satu, fa in ghamma alaikum dan fakdurulahu. Mohon izin, fakdurulahu ini artinya apa? Ya diperkirakan, ditentukan artinya. Nah, kalau di situ diartikan sebagai apabila tidak terlihat atau terhalang saat itu, maka lengkapilah bulan Sya'bannya menjadi 30. Nah, yang punya otoritas melengkapi atau memastikan melengkapi itu sebenarnya siapa? Yang pertanyaan saya barangkali Gus, saat itu Rasulullah menyampaikan hadis ini selaku apa? Kepala negara kah? Pemimpinkah? Atau orang bertanya, kalau dia, saya yakini saat itu kan memang Rasulullah sebagai kepala negara. Harusnya bagi saya, menurut saya, maka yang punya otoritas menyatakan itu adalah kepala negara atau perwakilan kepala negara, yaitu pemerintah saat ini Menteri Agama. Tapi ya alhamdulillah, itulah Indonesia yang negara demokrasi ini yang sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Sampai saat ini perbedaan apapun di Indonesia tidak menjadi masalah. Itu luar biasanya begitu. Cuma tetap menghargai
kata kuncinya adalah tetap saling menghargai, bahwa sesuatu itu ada yang bertanggung jawab. Ada kawan saya kemarin bilang begini, mohon maaf, kawan saya bilang begini, ini berbeda. Muhammadiyah menyatakan hari Rabu tanggal 18 sudah mulai sudah mulai puasa Ramadan. Sementara NU kalau sudah seperti ini, saya yakin pasti ini hari Kamis tanggal 19. Terus kalau besok hasil sidang isbat pemerintah dalam hari Menteri Agama menyatakan hari Rabu, maka saya akan ikut NU hari Kamis tetap. Katanya begitu. Alasannya apa itu? Nah sama. Jangan menanya alasan kenapa NU seperti itu. Sebenarnya alasan pertama yang kenapa Muhammadiyah nggak nunggu pemerintah. Sebenarnya seperti itu. Makanya di situ semua adalah kedewasaan. Okay. Ustaz, ini kaitannya dengan melenceng sedikit. Ini ada bagian yang saya pernah dengar, itu ada kelompok Muslim yang tetap ru'yah. Jami ru'yahnya itu depan rumah, jadi kalau nggak lihat ya langsung puasanya besok. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan kepada ini peserta yang nonton ini ada sekitar 50-an orang. Itu bisa dijelaskan sebenarnya kriteria harus ru'yah itu seperti apa, di era Rasulullah itu seperti apa begitu. Sehingga apakah cukup ru'yah itu di depan rumah gak kelihatan bulan ya sudah berarti besok lagi atau bagaimana? Kalau dalam sejarah sebenarnya kalau Rasulullah itu kan di padang pasir begitu ya, yang belum ada bangunan gedung-gedung tinggi, ada pohon-pohon yang tinggi, sehingga di mana tempat waktu itu bisa ketika menghadap ke arah di mana terbenamnya matahari sekitar itu, jadi mudah dilakukan ru'yatul hilal. Berbeda dengan saat ini, apalagi sudah di negara-negara seperti di Indonesia ya, negara tropis di Indonesia. Ini persoalan. Satu, di kota-kota besar di Indonesia ini sudah berdiri gedung-gedung tinggi yang pasti untuk melihat ufuk ru'yah itu akan kesulitan. Yang kedua, di Indonesia ini banyak gunung-gunung seperti Kota Malang ini. Kota Malang ini mencari tempat ru'yah itu sangat sulit sekali karena tertutup atau terhalang oleh gunung atau bukit-bukit. Terus kemudian belum lagi polusi udara yang semakin meningkat, sehingga banyak polusi udara di Indonesia juga bisa asap menghalangi. Dan yang paling sering, alhamdulillah saya mulai tahun 2006 sampai sekarang sudah 20 tahun ya, terlibat dalam ru'yatul hilal di Kementerian Agama, di BHR, di NU dan kemana-mana. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah melihat langsung hilal itu. Kenapa? Ternyata kesulitan terbesarnya di kita di Indonesia ini adalah iklim tropis itu tadi, dan kita mencari tempat yang gampang ke ufuk itu di pantai. Sehingga ketika matahari turun, maka kemudian mega awan yang akibat dari matahari itu naik, sehingga banyak kecenderungan menghalangi pandangan. Yang sering terjadi dulu ya, waktu latihan sering terjadi itu kita salah. Seperti kita lihat, oh itu hilal, itu seperti bulan. Ternyata itu enggak. Awan tadi kena sinar matahari ada yang membentuk lengkungan. Padahal itu bukan, akhirnya hilang dan sebagainya. Nah itu memang kesulitan-kesulitan di Indonesia, khususnya yang melihat di pantai. Kecuali yang paling mudah ketika melihat di teropong. Oh ya. Dan itu pun menjadi persoalan dulu lagi. Waktu hisab bukannya sama saya ya? Oh iya. Pas di Tanjung Koto kan. Nah. Oh iya, pernah melihat kan? Lihat kan, iya. Tapi itu sudah di tanggal 2. Oh, tanggal sudah tanggal 2. Karena kita latihan, tanggal 1-nya nggak mungkin, maka kemudian tanggal 2-nya kita coba sudah 8 sampai 10 derajat sehingga bisa kita lihat. Minimal pernah lihat lah bentuknya kayak apa. Minimal pernah lihat, betul. Okay. Alhamdulillah.
kita ini berdua ini muridnya guru falak dari kawan-kawan Muhammadiyah sebenarnya, dari Pak Mukarrom, dan Winsa, Pak Sriatin Sodik, Pak Samsul, sebenarnya orang-orang, tetapi sebenarnya dengan mematchkan kan di kalangan NU pun ada yang menggunakan hisab, tidak mau menggunakan ru'yah, mencukupkan dengan hisab. Sebenarnya korelasi dengan hadis sumuli ru'yati itu seperti apa, Ustaz? Nah, korelasinya ada di penafsiran sebenarnya. Akhirnya ada yang menyatakan li ru'yatihi itu betul-betul melihat dengan mata kepala langsung. Itu seperti apa yang disampaikan oleh insyaallah Imam Nawawi. Tapi kemudian teman-teman yang lain menyatakan wah itu bil ilmi bukan bil fi'li gitu. Jadi kalau sudah bisa dihitung, jadi kita 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan sudah bisa menentukan, sudah bisa dengan ilmu pengetahuan kita bisa menghitung. Kita diberi ilmu pengetahuan untuk mengetahui itu sebelumnya. Nah, seperti itu sebenarnya perbedaannya di penafsiran itu. Dari penafsiran bahwa ada yang ru'yah itu bil fi'li dengan mata kepala langsung dengan melihat, ada yang ru'yah bil ilmi. Ru'yah bil ilmi itu melihat dengan cara menghitungnya awal bulan dan lain sebagainya. Tapi metode penghitungan itu kan banyak sekali, Ustaz ya. Betul. Seperti contohnya apa yang membedakan hitungannya, kayak di Kota Malang ini ada pesantren falak, itu Pondok Gading, termasuk pondok yang tertua di Kota Malang karena berdiri sejak tahun 1700-an. Di sana menggunakan kitab Sulamun Nayyiren. Apa yang membedakan Sulamun Nayyiren dengan metode-metode yang digunakan oleh pemerintah? Kitab metode penghitungan itu ada yang istilah takribi, tahkiki, kontemporer. Oh, ya. Nah, yang takribi itu kan melakukan cara dengan pendekatan. Seperti kitab awal yang sampean sebutkan tadi, Sulamun Nayyirin, Fathur Ra'ufil Manan. Itu masih takribi. Terus kemudian ada Ad-Durul Anik, ada Irsadul Murid dan sebagainya. Durusul Falakiyah ini yang sudah kontemporer, yang sudah tahkiki, yang sudah melakukan koreksi. Jadi contohnya begini. Perjalanan dari Kota Malang ke Surabaya itu berapa jam? Misalnya 1 jam. Dijawab 1 jam. Apakah 1 jam itu pasti? Belum. Maka perlu koreksi. Kemudian apa yang perlu dikoreksi? 1, dari sini ke Surabaya itu melewati lampu merah apa enggak, melewati gerbang tol apa enggak, melewati kemacetan apa enggak, itu sudah diprediksi melalui koreksi itu. Kalau tidak, maka yang seperti itu tadi, jalan gitu ya, sudah 1 jam itu pasti 1 jam itu belum. Kalau kemudian ada macet, ada lampu merah, masih bayar etolnya nggak nyangkut dan sebagainya, masih lama. Nah, ini koreksi yang kemudian memang harus menjadi pertimbangan, sehingga penentuannya itu tidak bisa dipukul rata, tapi harus ada koreksi melalui perhitungan harian astronomi yang biasa disebut kalau kita punya nautical almanac. Almanac nautika itu yang sebenarnya itu dulu dihasilkan oleh Angkatan Laut Amerika sebenarnya. Itu per menit sudah bisa menghitung gerak harian matahari, bulan dan planet-planet yang ada di bumi. Itu sebagai koreksi. Kalau yang takribi itu masih belum menggunakan koreksi itu, tapi bukan berarti itu salah, tidak.
hanya saja nanti menimbulkan perbedaan yang seperti biasa ternyata bisa jadi di Sulamun Nairin sudah plus, sudah wujud, tapi di kitab yang tahqiqi tadi masih minus, begitu. Bisa terjadi seperti itu. Ini ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Apa itu kalender global? Oh, kalender global. Ada istilah yang baru-baru kita dengar, yang kemudian ini memang dideklarasikan oleh Muhammadiyah sebagai cara mereka menentukan awal bulannya. KGHT ya, KGHT, KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Maksudnya adalah global tunggal itu untuk menyatukan semua daerah-daerah di dunia ini, orang Islam di dunia ini punya satu tanggal yang sama dalam penentuan waktu, awal bulan, dan waktu-waktu hari-hari besar Islam. Jadi misalnya di Indonesia dengan di Mekah walaupun beda wilayah, beda jarak, maka kemudian ketika di Mekah masuk, di Indonesia masuk, ketika di Amerika masuk, di Indonesia masuk. Contohnya hari ini, saat ini, ketika dilihat di hasil perhitungan, di Indonesia ini rata-rata kemarin ketika saat ijtima, tinggi hilal itu tidak ada. Maksudnya tidak ada, saya menganggap bahwa tinggi hilal di atas ufuk minus. Yang wong minus kok tinggi hilal di atas ufuk, yang ada posisi hilal. Posisi hilal di ufuk ya minus, berarti minus, di bawah ufuk. Di bawah ufuk. Bukan di atas ufuk adalah minus gitu kan, enggak, karena tidak ada di atas. Jadi seperti itu. Sehingga teman-teman dari awal saat hurufus samsi itu ya, saat tenggelamnya matahari. Saat tenggelamnya matahari itu bulan posisinya masih di bawah ufuk. Jadi di bawah ufuk, sehingga di seluruh Indonesia baik itu WIB, WITA, WIB itu masih minus. Sehingga di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan masuk tanggal waktu pada hari berikutnya. Tapi dengan KHGT itu, karena seingat saya pernah melihat petanya bahwa yang sudah masuk itu di wilayah Amerika, di wilayah Alaska situ, yang sudah masuk, sehingga seluruh umat Islam di dunia menurut KHGT ini hari ini harus sudah memulai puasa, sudah masuk tanggal 1 Ramadan, begitu. Wah, ini ada teman ngendir saya ini, Mbak Fitria ini, Mbak Ulfa. Ini pertanyaannya begini, kok bisa menggunakan Alaska? Apakah di Alaska juga ru'yah? Oh begitu ya. Sebenarnya bukan menggunakan di Alaska begitu ya. Gimana? Bukan di Alaska itu ada ru'yah, bukan begitu. Tapi seperti tadi ada ru'yah bil fi'li, ada ru'yah bil ilmi. Jadi melalui ru'yah bil ilmi ini sudah melalui pakar-pakar astronomi dan sebagainya, dihitung bahwa di daerah Alaska itu sudah dinyatakan di atas ufuk, sudah bisa dinyatakan matahari di atas ufuk, dan sudah bisa dinyatakan besoknya adalah tanggal 1 Ramadan, begitu maksudnya. Jadi bukan di sana ada yang ru'yah, jangan-jangan di Alaska itu kutub nggak kelihatan apa-apa, mungkin bisa beruang yang ru'yah ya. Tapi juga ada yang bilang, yang tanya kemarin, orang ini sering ribut masalah ibadah, sering ribut masalah ibadah, tapi kok yang selalu beda kok puasa gitu kan? Kenapa yang waktu sholat kok tidak gitu kan? Nah, kayak ini yang perlu dipahami bahwa kalau sholat itu kan harian, setiap hari. Kalau harian berarti patokannya pakai hari. Matahari. Oh. Hitungannya iya, karena harian. Apa karena sama-sama ada tulisan harinya? Betul. Makanya ketika waktu duhur dulu, ketika
bayang-bayang tongkat Tongkat melebihi. melebihi. Nah, itu sudah masuk waktu duhur, berarti kan matahari gitu kan. Oke. Jadi kalau sholat itu adalah ibadah harian yang penghitungannya menggunakan matahari. Tapi kalau Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu kan bulanan, maka perhitungannya menggunakan bulan. Posisi bulan begitu maksudnya. Jadi podo-podo ibadah kok ini beda. Nah, itu ya yang perlu diketahui, ya sederhana sih. Ini ada pertanyaan lagi, mat telak tunggal itu solusi atau ilusi? Ya, solusi atau ilusi itu kan tergantung. Mungkin tergantung Anda itu ada di posisi mana. Ada di posisi mana. Ini yang memang membutuhkan kedewasaan, membutuhkan kebijaksanaan, membutuhkan keluasan ilmu untuk memahami itu. Mau ilusi ataupun solusi, sementara di Indonesia ini solusi bagi sebagian dan bisa dinyatakan ilusi bagi sebagian. Oleh sebab itu, biar tidak menjadi solusi ataupun solusi, mari kita sukseskan ibadah kita di bulan Ramadan ini masing-masing. Dan lebih baik jika apa yang Anda kerjakan berdampak kebaikan kepada yang lain. Itu sebenarnya hakikat dari kesuksesan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi mari kita bersama-sama betul-betul mulai hari ini dan seterusnya kita laksanakan ibadah kita, tidak menunggu lagi dengan perdebatan-perdebatan. Oke. Perbanyaklah ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan lebih bijaksana. Wah, sip nih. Nah, Mbak Fitria sudah terjawab ya. Jangan lupa ngirim takjilnya ya. Salam takjil. Salam. Kaitannya dengan Ramadan ini, kita juga punya penentuan waktu yang sedikit dalam tanda kutip bermasalah. Umpama nih Ustaz, ini kalau orang apa itu Muhammadiyah, kawan-kawan Muhammadiyah itu subuhnya kan 8 menit lebih akhir dari penentuan di Kemenak. Meskipun Kemenak sudah menyatakan bahwa itu tidak kecepatan, memang sudah ada standarnya. Ini pertanyaannya ini Ustaz. Umpama kayak Mbak I ini tadi kan datanya telat, kesiangan terus lah, padahal Mbak I ini wong NU terus ngomong aku dino iki melok Muhammadiyah ben iso sempat sahur. Boleh enggak Ustaz? Dalam hal kebaikan ikut-ikutan itu enggak masalah. Tapi dalam hal ibadah tentunya ini menyangkut ketetapan atau keyakinan prinsip kita, sehingga kita tahu apa yang kita ikuti dan kita betul-betul mengikutinya dengan baik. Yang khawatir begini, oleh sebab itu maka jangan mudah ikut-ikutan bagi kita yang anggap kita ini orang yang sudah punya ilmu. Khawatirnya begini, kalau dengan metode KHGT ini ternyata salah, terus sampean cuma ikut-ikutan karena sampean tidak mau belajar, maka silahkan tanggung sendiri dosanya, karena sampean ikut-ikutan karena tidak mau belajar. Kalau benar ya alhamdulillah. Jadi begitu, maka jangan ikut-ikutan karena kita tidak mau belajar. Kalau memang betul-betul awam, itu monggo silahkan, aman mengikuti yang alim. Tapi kalau yang seperti kita bisa membaca, bisa melihat, bisa browsing di mana-mana, dan apalagi kita yang sudah pernah mondok, pernah sekolah di mana-mana, saya yakin yang pertama adalah prinsip dan keyakinan kita. Kenapa? Mohon maaf, kenapa walaupun sudah minus, kita di Nahdlatul Ulama itu masih tetap berangkat untuk ruqyah. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Kalau perintah Rasul sunnah, ya barangkali kita dapat sunnahnya itu, mengejar pahalanya. Nah betul, jadi begitu. Monggo jangan ikut-ikutan Mbak Iin ya. Kita berbanyak membaca. Berarti lek kawanan panggah ka oleh sahur melok Muhammadiyah.
Ini pertanyaan lagi, Yi. Ada teman tadi malam ikut taraweh tapi ragu akan ikut puasa paginya. Gimana? Ragu tapi puasa apa enggak? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau ragu tapi tetap puasa, dia dilanjutkan saja. Kalau tapi tetap puasa. Tapi kalau ragu terus kemudian, waduh aku ragu terus sudah habis 1 piring makan pagi tadi, tidak apa-apa, monggo dilanjutkan. Berarti pastikan panjenengan niat 1 bulan itu mulai dari nanti malam. Niatnya dalam kebiasaan di kampung saya itu dipandu bersama-sama, nawaitu saumawadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Mungkin begitu ya. Jadi dimulailah, atau ya gampangnya aku tak niat puasa saulan gitu mungkin juga, tapi ya disunahkan ayolah tiap malam kita berniat untuk memantapkan diri begitu. Oke, terus kalau ibadah itu harus didasari dengan keyakinan ya. Jadi kalau ragu-ragu hari ini sudah awal bulan atau tidak, itu ya semestinya tidak berpuasa hari ini karena masih ragu. Jadi termasuk tarawih itu jenengan kalau tarawih tadi malam harus yakin. Karena apa? Karena itu tadi semua ibadah itu harus diawali dengan keyakinan. Kalau tidak yakin dan dengan penuh keraguan, itu bisa larinya nanti diistilahkan ta'ala'u bil ibadah, bermain-main dengan ibadah yang tidak dapat pahala malah dosa. Jadi kalau memang yakin dengan kawan-kawan Muhammadiyah, jenengan orang Muhammadiyah ya harus yakin gitu. Kalau tidak yakin ya ikut pemerintah begitu. Terus agama itu harus diawali makanya ada niat. Niat itu untuk memantapkan hati. Kalau dalam ajarannya orang-orang NU itu kalau mau sholat itu biar mantep, itu saat akan niat itu diawali dengan kalau mau sholat itu usolli. Kalimat usolli itu kan sebenarnya fungsinya untuk isti'anah, menolong agar nanti pas niat betulan takbir itu jalan bisa mantep. Ini pertanyaan lagi kok ini Mbak Fitria Ulfa ini produsen kue ini pas kalau pesanan piye kok takon terus ini. Semakin seru kayaknya. Kalau taraweh sudah diniati tapi ndak ikut sholat gimana ya? Apakah sudah tercatat dan pahala? Moga dijawab Pak. Niat tapi nggak sholat gimana Gus? Ya seperti yang disampaikan Pak Kiai atau Kesanton tadi, sebenarnya usolli itu kan bukan niat ya, tapi kalimat menolong. Niatnya itu ya di dalam hati itu tadi, kemudian diucapkan bersama dengan usolli. Jadi harusnya inilah bedanya sholat dengan puasa. Kalau sholat niat saat waktu langsung sholat. Kalau sholat itu jadi niat tok terus nggak sholat ya nggak bisa. Jadi harus niat terus saat niat itulah dimulailah sholat. Beda dengan puasa, niat dulu tapi tidak puasa. Niatnya kan ketika mau sahur itu terus makan terus kan masih kan belum, baru nanti setelah subuh atau bahasa kita itu ada imsak lah ya paling gampangnya, setelah itu baru puasa. Jadi niatnya itu sebelum, tidak bareng dengan. Jadi kalau kita sekarang misalnya niat saya sholat duhur, nggak iso loh guru masuk duhur. Jadi tetap ya jangan niat toh nanti tarawihnya Mbak ya, tapi harus sholat. Jadi nggak ada istilah niat toh terus tidak melaksanakan sholatnya. Begitu Mbak Fitria, semoga laris kuenya. Nanti jangan lupa Masjid Al-Muttaqin Kementerian Agama Kota Malang membuka donasi takjil setiap hari. Ini tambah gelater ini pertanyaannya Pak, kalau ada orang puasa dikasih makan apa boleh?
Orang puasa dikasih makan saja, tidak apa-apa dikasih makan. Ya. Tapi nggak makan. Ya kan makan kan dikasih aja. Ini Pak Dr. Prai, kalau menentukan awal puasa dengan keyakinan pada AI boleh apa enggak? Keyakinan pada AI, Artificial Intelligence. Nah, ini dunia baru ya. AI ini dunia baru. Tapi AI itu buatan manusia ya. Dr. Prai, mohon maaf Dr. Prai yang ada di, Insya Allah ini Dr. Prai ada di daerah UIN sana ya. Insya Allah gitu. Saya ingat Pak Dokter yang luar biasa itu. Jadi untuk sementara AI ini tidak melibatkan pada bentuk keyakinan, tapi AI ini memang sudah merambah dari berbagai sisi hidup manusia modern, manusia modern ini. Tapi saya dengar dari seorang pakar bahwa AI itu bisa menjawab apapun dan dia bisa melakukan apapun. Yang tidak bisa, dia itu tidak punya hati begitu. AI itu tidak punya hati. Sementara keyakinan itu tumbuhnya di mana? Di hati. Di hati keyakinan itu Pak Dokter. Jadi jangan gadaikan hati Anda kepada AI. Jadi yakinkan sesuatu itu dari hati. Insya Allah hasilnya juga akan melekat di hati. Tidak hanya di AI kemudian gelambiar kemana-mana AI-nya Pak Dokter. Saya gitu, saya tidak begitu. Tapi karena kalau secara keilmuan Ustaz tadi ya, secara keilmuan AI itu kan dia mengambil sumber dari berbagai macam yang diupload di internet, dan di situ juga ada perhitungan-perhitungan yang akurat gitu, yang kemudian semua menginformasikan mana yang lebih akurat dan bertanya kepada AI. Terus yakin, terus aku meloi menurut ChatGPT ini yang paling akurat ini hari Rabu ini, umpama begitu. Jadi dia minta bantuan AI untuk mencari kepastian awal bulan, perhitungan yang paling akurat itu. Ya no, saya rasa tetap ya, karena seperti yang disampaikan bahwa AI ini akan mengambil semua yang sudah memang diupload di dunia maya. Berarti kan mengambil dari hitungan-hitungan manusia yang diupload di dunia maya itu tadi. Maka pasti karena di dunia nyatanya berbeda, di AI-nya itu juga pasti berbeda. Dia akan ngambil dari NU begini, dari Muhammadiyah begini, dari Persis begini, dari mungkin Turki begini dan sebagainya. Karena mengambilnya di situ kemudian disarikan oleh dia, saya yakin maka tetap tidak bisa mengalahkan sumber aslinya. Sumber aslinya itu satu yang melalui penghitungan aslinya, dan itu mengerjakannya juga dengan pemikiran dan menggunakan hati, itu maksud saya. Jadi AI itu pun kan seperti itu. Kalau tidak ada ahli-ahli falak yang mengupload di dunia maya, maka juga AI itu tidak akan menemukan. Tapi Ustaz, jenengan kalau mengamati AI itu ChatGPT, Gemini itu Ustaz, juga ada halunya. Halusinasi. Betul. Jadi saya pernah bikin artikel itu tanya kepada AI, adakah referensinya? Ada, dicarikan, sebutkan sekian kitab buku ini halaman-halaman sekian-sekian. Bahkan kita tanyakan di kitab ini halaman sekian-sekian, ternyata itu halu semua karena begitu di kitab aslinya tidak ada. Nggak ketemu. Di aslinya nggak ketemu. Jadi ya cukup menipu juga itu. Apa itu halu ya? Atau jangan-jangan ada orang-orang yang sebelumnya memang yang ngawur memasukkannya sehingga diambil oleh AI dan seperti itu. Saya juga sering halu ya. Ketika saya buka, halo Ahmad gitu. Muncul halo Ahmad gitu. Di BCA, di Google ya apa langsung keluar itu ya halo Ahmad gitu. Apa yang Anda pikirkan gitu. Pertanyaan sebenarnya ini dari Mas nih ya, Mas dan Maduruk ya, tapi kita dahulukan Maduruk ya, ini tanya terus ini. Daripada yang Mas nanti ya, sama-sama masih di live. Maaf Yai, memberi makan ini Gus dengan memberi makan di bulan puasa gimana? Memberi makan? Ya, pekerjanya aja, ada pekerjanya. Pekerjanya.
memberi makan pekerja di bulan puasa, gimana hukumnya Yai? Itu sampai 4 kali dia beri. Oh, kalau seperti itu mungkin nanti yang lebih pas yang menjawabnya adalah, karena ini bintang santai bareng Gus ya, bisa Gus yang menjawab. Saya rasa begini, anjurkan sebenarnya bos yang baik itu menganjurkan kepada seluruh anak buahnya atau karyawannya itu untuk berpuasa, untuk mengikuti perintah Allah ini. Jadi jangan kemudian membuat spekulasi, ini nggak kuat maka harus makan, saya nggak kuat maka harus saya tidak puasa. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus betul-betul meniatkan puasa, harus berniat puasa. Tapi kalau kemudian ketika betul-betul kita melakukan puasa di tengah hari terus nggak kuat dan bisa mengancam kesehatan, mengancam jiwa kita, maka memang bagi pekerja-pekerja berat itu ada rukhsah untuk berhenti. Tapi bukan rukhsah saja, dia ini tetap punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti di lain hari. Jadi tidak kemudian keringanan untuk tidak berpuasa. Hanya saja yaitu tadi, bagi para bos-bos termasuk Mbak Ria tadi, Mbak Fitria pedagang kue basah, kue kering tadi, jangan buat kue di siang hari dan anak buahnya suruh nyicipi satu-satu. Tidak boleh Mbak Ria. Jadi harapannya begitu. Kalau secara hukum syariat, bagaimana dalil-dalilnya, monggo mungkin Gus bisa menjelaskan tentang memberi makan itu tadi. Jadi bolehkah, adakah rukhsah untuk orang-orang para pekerja itu ada banyak persyaratan? Mungkin enggak pekerjaannya itu ditunda sampai selesai hari raya, hari puasa, setelah sampai hari raya. Kalau mungkin ditunda maka itu tidak bisa dapat rukhsah karena bisa menunda. Kemudian dia sudah mencoba enggak berpuasa itu? Jangan-jangan dia tidak mencoba, dia membangun persepsi diri, mengatakan saya tidak kuat. Kita ini kalau waktunya puasa itu pagi hari itu ya kuat enggak sarapan, tetapi kalau di luar puasa itu kenapa kita merasa enggak kuat? Ya karena itu kita membangun persepsi dalam diri kita berpuasa atau tidak. Jadi untuk dapat rukhsah itu ada persyaratan. Memang pekerjaannya tidak mungkin ditunda dan itu sangat urgent, dan dia sudah memang mencoba untuk berpuasa. Kalau mencoba berpuasa tidak kuat baru itu. Jadi kalau masih kuat berpuasa ya tidak boleh. Jadi bagaimana kalau pekerjanya non muslim, ya itu tadi, kalau memberikan atau dibuat sistemnya PNS saja, ada uang makan, jadi dikasih uang makan aja, jadi makan sendiri-sendiri, tidak usah dikasih. Ini uang makannya jatahnya berapa? 15.000 ya 15.000 per hari begitu. Itu saya pikir lebih bijak. Jadi karena kita ini juga punya kewajiban sebagai seorang muslim, itu punya kewajiban memberikan yang terbaik untuk orang lain. Jadi contoh kecil, kita memberikan makan, semua ada kue ini mengandung babi umpama, kue yang mengandung babi ini kita kasihkan kepada orang non muslim ini tidak boleh, karena akan menyebabkan mereka kemudian melakukan kemaksiatan, karena ada prinsip man akalal halal atau Allah abangkari wa man akalal haram asallahu abangkari. Orang yang makannya halal dia akan taat kepada Allah, makannya haram dia akan maksiat kepada Allah. Loh, ini kok saya ini pewawancara kok malah sing dalil, wah bahaya ini. Ini pertanyaannya sudah mulai jadinya besok 1 Ramadan Gen Z ini banyak yang bertanya yang aneh-aneh ini. Ini Mas tadi ya, nun sewu ini kadang sebagai Gen Z. Gen Z ketika di tengah-tengah sholat tarawih tiba-tiba teringat hal yang lucu di kepala. Terus ketawa ngik-ngik gimana? Kita kontrol kita itu gimana ini? Gen Z ini banyak ini yang bertanya. Kalau puasa tadi mimpi makan, puasanya batal enggak? Coba mungkin
bisa menjelaskan. Oke, ini memang luar biasa ya. Oke, khusus yang itu yang kalau pas berpuasa tidur kemudian mimpi makan, itu insya Allah kalau mimpi makan biasanya kenyang beneran, maka teruslah tidur. biar selesai makannya. Jadi jangan bangun, teruslah tidur. Beda dengan itu tetap sah puasanya. Beda dengan ketika tidur di siang hari terus mimpi makan. Karena mimpi makan baru separuh bangun, waduh kok separuh, langsung ke warung untuk melanjutkan separuhnya, maka ya jelas batal kalau yang seperti itu. Itu berarti nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Salah satunya adalah mimpi makan minum saat tidur, tapi tidak dilanjutkan beneran ke warung. Jadi kalau masalah itu tadi, kadang kita itu sering niat kita sholat, tapi kadang pikiran kita itu tidak fokus, jadi kemana-mana begitu. Maka ini mungkin perlu pembiasaan, perlu pembelajaran dan sebagainya, bagaimana sholat yang khusyuk itu. Tapi ini memang tidak mudah karena tingkat khusyuknya manusia satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Ada kan macam-macam, ada yang memang memulainya harus dengan betul-betul, ada yang begini, Allah berhenti, Allah berhenti, sampai hanya ingin betul-betul menancapkan niat itu di hati. Tapi ada yang datang Allah Akbar, itu sudah selesai. Ada semacam itu. Maka jadi harusnya kita ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu betul-betul tertanam. Insya Allah ya seperti itu, sehingga tidak bisa kemana-mana, apalagi kemudian keluar kikik. Tapi ya itu tentu persyaratan seperti itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang banyak toh kita lihat di media-media sosial yang lucu-lucu, ketika sholat misalnya ada yang salto, sholat ada anak-anak bertengkar, narik-narik sarung kita sampai sarung kita mau lepas dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Itu salah satu gangguan-gangguan di sholat yang memang harusnya ada yang semacam pengurus masjid atau takmir masjid ini mengkondisikan anak-anak ini, bukan melarang atau memarahi, bukan, tapi mengkondisikan bagaimana anak-anak yang nantinya juga akan menjadi penerus-penerus kita ini dikondisikan pada posisi-posisi yang baik. Jadi mohon ya yang Gen Z belajar sholatnya yang betul-betul fokus ya. Niki jadi besok 1 Ramadan Bang ya. Niki tanyaan Cak Uki. Oke, kalau berdasar dari pengumuman dan hasil sidang isbat Kementerian Agama tadi malam sudah ditentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026. Jadi nanti malam kita sudah mulai tarawih dan besok kita sudah mulai puasa begitu. Ini toko dua saudara, pertanyaan tentang haji ya. Kementerian Agama sudah tidak ngurusi haji, jadi kita tidak bisa jawab. Ya mohon maaf begitu. Monggo toko dua saudara kita sarankan untuk datang ke Kementerian Haji dan Umroh untuk mendapatkan jawabannya. Ini pertanyaan saya bisa jawab Mbak Iin ini. Konfirmasi data yang diupload untuk pendaftaran TPQ butuh berapa waktu Mbak Iin? Ini Mbak Iin ini. Seharusnya sih sampai 3 hari. Karena beberapa hari ini kayaknya aplikasi SIPDAR PQ untuk pengajuan TPQ itu trouble maintain dari pusat. Oke. Aplikasinya sedang maintenance, karena aplikasi maintenance itu harus sabar menunggu. Ini tadi walaupun sudah diketahui beberapa kerja memang tidak kuat, apa masih tetap niat tiap malam ya? Ya tiap malam harus tetap niat puasa dan dicoba. Siapa tahu di luar yang diketahui tiba-tiba kuat itu ya.
Alhamdulillah, semoga yang seperti itu dikuatkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Ini Kaila Konveksi. Kalau puasa sahurnya kesiangan. Ini mana? Ini mau? Sahurnya kesiangan. Maksudnya kesiangan itu jam berapa? Pada saat azan itu memang mengerti. Sah kalau nggak puasa. Oh iya Ustadz. Ini sekarang ini ada orang yang menyampaikan pokoknya kalau azan belum berhenti itu masih boleh minum. Itu gimana Ustadz? Azan belum berhenti. Selama Tak kira kesiangan. Kalau kesiangan memang nggak boleh. Misalnya jam 9, jam 10 pagi itu kan sudah masuk siang ya. Jadi kalau sahur kesiangan tidak boleh, tidak sah puasanya. Yang masuk siang itu sekitar jam 9, jam 10 sampai jam 12. Jadi tidak boleh. Tapi kalau yang ditanyakan tadi misalnya sebenarnya kita ini kan mengenal ada waktu imsak gitu ya. Sebenarnya imsak itu pun bukan saat imsak itu adalah untuk memang kita berhati-hati sehingga berhenti untuk melakukan aktivitas makan minum itu tadi. Itu untuk berhati-hati. Sesungguhnya dimulainya puasa itu ketika sudah masuk waktu subuh. Dan di kita, di kalender-kalender di Indonesia ini sudah banyak bahkan jadwal imsakiyah itu yang sudah merilis tentang masuknya waktu, mulai dari imsak, mulai sampai buka, sahurnya jam berapa, dan subuhnya jam berapa. Rata-rata selisih antara imsak dan subuh itu 10 menit. Jadi 10 menit. Jadi sebelum adzan subuh itu sebenarnya masih ada toleransi, barangkali begitu. Tapi toleransinya lebih baik jika dipakai setelah makan kita untuk bersih-bersih sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Ya sikat gigi, ya kumur-kumur dan sebagainya. Ya termasuk minum terakhir sebelum adzan subuh berkumandang. Kalau sudah diyakini saat adzan subuh itu berkumandang adalah batas terakhir untuk melakukan aktivitas makan yang tidak membatalkan terhadap puasa, maka batas waktu itulah yang harus menjadi pegangan. Jangan menunggu adzannya sampai selesai dulu. Jangan menunggu adzannya sampai selesai. Kalau memang adzan itu sebagai batas antara waktu yang diperbolehkan dan waktu yang masuk tidak diperbolehkan. Jadi begitu. Jadi adzan itu kan pemberitahuan habisnya waktu. Jadi meskipun masih mengucapkan Allahu Akbar berarti waktunya sudah habis, itu tidak bisa. Nah kemudian selama belum selesai adzannya, lah nanti kalau kayak di Sawu Jajar itu masing-masing blok itu ada masjidnya sendiri-sendiri. Adzannya gak mari-mari 10 menit itu gantian terus lah, malah boleh makan terus lah Pak. Nah ini kalau ada yang seperti itu anjuran kami dari Kementerian Agama Kota Malang, kalau ada jadwal imsakiyah yang sudah beredar di mana-mana di masyarakat, tolong yang dilakukan pertama adalah menyesuaikan jamnya yang ada di Masjid Panjenengan dengan jam online ya. Jam apa namanya? Yang digital jam. Jadi disesuaikan dulu jamnya yang ada di Panjenengan sesuai dengan jam online sehingga nanti patokannya sesuai dengan jadwal imsakiyah yang ada. Ada yang sering terjadi tidak disesuaikan. Jam Panjenengan itu kemajon 5 menit misalnya. Lebih awal 5 menit. Kalau untuk subuh sih aman, tapi kalau untuk maghrib kalau maju 5 menit belum waktunya berbuka ternyata Panjenengan adzan duluan maka ini bisa membatalkan puasanya. Bisa membatalkan kalau lebih awal. Atau misalnya ya seperti guyonan itu kan banyak guyonan itu. Ternyata cuma ngetes. Allah, dilihat masih jam 16.30. Terus makan ya kan itu. Dia sama sih dengan itu. Maka monggo para takmir masjid, Bapak Ibu semua di rumah pun kondisikan setel dulu jam Panjenengan masing-masing dengan benar dan kemudian ikutilah
jadwal imsakiyah yang ada. Nah ini kaitannya dengan kebimasan ini. Ada enggak Kemenak itu punya data enggak masjid-masjid yang ada penitipan anaknya? Jadi kalau orang tuanya terawih itu biar bisa nyaman seperti di Masjid Al-Falah Mandua. Ada penitipan anaknya. Kalau datanya itu ada iya. Ini ternyata sudah banyak kemana-mana ya. Banyak kemana-mana pertanyaannya. Alhamdulillah Bimas Islam dalam hal ini tidak punya data kalau persoalan dengan yang ada penitipan anak, itu tidak ada. Tapi memang kita itu sudah punya rumah ibadah ramah anak, terutama masjid. Jadi masjid-masjid di Kota Malang ini sudah kita gagas dan sekarang sudah ada sekitar 25 masjid di Kota Malang yang sudah mendeklarasikan kopi nih. Ini gak betul kopi. Tidak, biar dikira puasa. Oke. Sudah mendeklarasikan sebagai masjid ramah anak. Jadi masjid ramah anak itu ada yang mengawasi anak-anak ini, ada tempat bermainnya anak, ada tempat wudhu untuk anak, ada pakaian ibadah untuk anak, itu disediakan. Jadi sudah ada seperti itu disediakan semua. Jadi untuk kalau penitipan ini yang maksud saya tadi, ini menarik kalau ada masjid menyediakan penitipan anak, dikira ini bisnis yang baru begitu. Kalau ada masjid penitipan anak kan luar biasa, anak kalau sudah dibiasakan dari awal untuk tinggal di masjid. Tapi jangan dibiasakan mencari makanan gratis di masjid. Maaf Buyon. Ini pertanyaan ngeladrang-ngeladrang, kayaknya kita perlu sudah akhir ini karena yeah. Ini pertanyaannya ada yang boleh enggak kalau imamnya kelamaan kita bilang kulhuele gitu. Oh ini kan anak-anak memang seperti itu ya yang banyak. Mengakhiri giat kita karena ini sudah pertanyaan ini materinya kita masih awal bulan. Moga-moga besok kita bisa live lagi lihat kondisi kantor kita sedang free atau tidak. Kegiatan kita kalau free kita bisa ngobrol lagi insya Allah setiap hari selama bulan Ramadan kita sharing tentang fikih puasa, fikih puasa dengan berbagai macam materi pemateri yang lain ya. Tetapi yang perlu diketahui dalam sholat pun kalau kita melihat tuntunan seorang imam itu kan kewajiban imam itu bijak, jadi tidak asal. Makanya Nabi Muhammad itu pernah mempercepat sholatnya karena mendengar anak kecil nangis. Itu artinya bahwa Nabi itu juga care dengan lingkungan, termasuk ketika kita sholat, Mbak Fitria yang kepingin terawih cepat gelat khusus itu kalau seumpama imam sedang rukuk ada makmum baru datang, itu sunnahnya ditunggu sampai makmumnya ini di belakang ikut rukuk agar dia mendapatkan satu rakaat. Jadi ada dua tempat imam itu disunahkan untuk menunggu, yaitu saat rukuk dan saat tahiyat. Tidak kemudian kapok ketinggalan jamaah, tidak, tetapi malah diperintahkan untuk menunggu, termasuk bijak. Jadi Nabi mengajarkan kita ini diminta untuk mutasaddid, berhati-hati sungguh-sungguh untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau kemudian sholatnya lama-lama itu monggo terawih sendiri, karena Nabi Muhammad tidak pernah terawih berjamaah. Jadi terawih berjamaah baru ada era Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, makanya pemimpin itu memang dituntut untuk menjadi sosok yang bijak. Imam itu juga orang-orang yang bijak. Mungkin itu tidak ada pertanyaan lagi.
Ya, insya Allah minggu depan, besok hari kalau tidak ada acara ke Pasuruan, kita akan ngaji Maqasidus Shaum. Insya Allah kita akan secara live dan nanti kita carikan pemateri yang pas untuk kajian kitab ini. Dan ini yang paling akhir, boleh enggak menikmati kesegaran mulut setelah gosok gigi. Yang membatalkan puasa itu ketika ada ain, ada materi yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau hanya rasa, itu saya pikir tidak ada masalah. Mungkin itu ya kajian kita hari ini, ramai sekali 1 jam lebih ini. Insya Allah besok hari kita akan lanjutkan selama bulan Ramadan, bincang santai berkaitan dengan seputar ibadah. Dan ikuti pula tulisan saya, catatan saya di Malang Posko Media setiap hari berkaitan dengan ibadah puasa. Sukses selalu. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi